Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Ini saya akan menjelaskan tentang alur berperkara di Pengadilan Agama Penyambungan. Yang pertama yaitu posbakum. Posbakum ini adalah pos bantuan hukum yang dilayani oleh advokat dan sarjana hukum lainnya. Nah, dalam posbakum itu kita mendapatkan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian jika sudah membawa surat gugatan atau pemohon secara benar, maka diserahkan langsung di meja 1. Langkah yang kedua yaitu layanan pembayaran atau administrasi. Menaksir biaya panjar perkara. Nah, dalam hal ini perlu diketahui bahwa panjar biaya proses berperkara pada Pengadilan Agama Penyambungan berbeda-beda, dimulai dari biaya perkara tingkat pertama, banding, tingkat kasasi, PK, biaya sita, dan biaya eksekusi itu berbeda, biaya panjarnya itu berbeda. Kemudian menuangkan dalam SKUM. SKUM adalah SKUM adalah surat kuasa untuk membayar. Kemudian mengisi slip setoran bank sesuai SKUM dan menyerahkan slip setoran kepada penggugat atau pemohon. Nah, yang ketiga yaitu petugas bank. Nah, petugas bank ini memvalidasi setoran kita sesuai jumlah. Kemudian mereka menyerahkan kembali slip setoran. Kemudian kita pergi ke kasir. Di kasir SKUM dibubuhi tanda tangan dan dicap lunas. Kemudian surat gugatan atau permohonan kita diberi nomor perkara dan diberi tanggal register. Selanjutnya, layanan pendaftaran gugatan atau di Pengadilan Agama Penyambungan itu ada PTSP. PTSP yaitu pelayanan terpadu satu pintu. Didaftarkan dalam sistem dan buku register perkara. Kemudian kita menyerahkan 6 rangkap surat gugatan permohonan atau soft copy. Nah, selanjutnya yaitu setelah pendaftaran selesai, maka para pihak pemohon diperbolehkan pulang. Pada waktu yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil oleh tukang pos untuk bersidang. Nah, perlu diketahui juga bahwa biaya ongkos untuk tiap wilayah itu berbeda-beda harga ongkosnya. Selanjutnya, proses persidangan. Produk pengadilan yaitu berisi putusan dan penetapan, dan upaya hukumnya yaitu verzet dan banding. Baik, saya akan menjelaskan kembali secara singkat bagaimana proses peradilan di Pengadilan Agama Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, dan juga nanti saya akan menjelaskan ada beberapa kasus yang telah saya saksikan langsung di Pengadilan Agama. Nah, apabila kita ingin melakukan gugatan, maka berkas yang harus kita siapkan yaitu membawa buku nikah, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga. Kemudian kita pertama-tama kita masuk ke posbakum atau pos bantuan hukum. Nah, di sini kita akan ditanya apakah sudah serius mau mengajukan gugatan atau masih ragu-ragu atau masih mikir-mikir. Kemudian ditanya apa alasannya kenapa kita menggugat. Apa pemicu terjadinya perceraian? Apakah itu KDRT, selingkuh, tidak dikasih makan,
bertengkar atau ada perilaku suami yang sudah tidak bisa dimaafkan. Nah, apabila pemicunya itu pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Nah, dalam pertengkaran minimal pisah 6 bulan baru bisa mengajukan gugatan. Minimal pisah 6 bulan. Nah, syarat mengajukan gugatan berlaku setelah semua syarat sudah memenuhi, ada alasannya dan lengkap dokumennya. Namun apabila pemicunya itu KDRT, maka kita boleh langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Setelah ke posbakum, tentunya kita seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kita melakukan layanan pembayaran atau administrasi. Setelah melakukan layanan administrasi, kita ke PTSP. PTSP ini adalah pelayanan terpadu satu pintu. Disinilah dibuat surat gugatan kita atau ditetapkan jadwal sidang. Setelah ditentukan ataupun dibuatkan surat gugatan, maka pemanggilan terhadap tergugat akan dikirimkan melalui tukang pos. Dalam pemanggilan tergugat, kita sebagai penggugat harus menyertakan alamat asli dari tergugat, alamat tinggal terakhir dari tergugat. Nah, setelah saya melihat proses persidangan di Pengadilan Agama Penyambungan, di situ ada banyak sekali, ada beberapa kasus yang suratnya itu dikembalikan oleh tukang pos. Alasannya karena alamat tersebut tidak ada penghuninya. Contohnya itu kasus yang pertama, seorang suami yaitu penggugat dan seorang istri tergugat. Panggilan sudah dikirim, namun dikembalikan oleh pos karena tidak tertera di alamat. Nah, dalam hal ini hakim memberikan dua pilihan. Yang pertama, penggugat mencari alamat baru dari tergugat, ataupun menyetor alamat baru, kemudian mencabut perkara, kemudian mengajukan perkara baru, atau apabila tidak ada kabar, tidak terdapat lagi alamat dari tergugat, maka dilakukanlah panggilan gaib. Panggilan gaib ini adalah suatu bentuk pemanggilan resmi dalam proses hukum di Pengadilan Agama bagi pihak tergugat yang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya secara jelas. Nah, pemanggilan ini berlangsung lama, yaitu 4 bulan. Pemanggilan ini memerlukan waktu 4 bulan dan disiarkan di radio ataupun media lain seperti koran dan radio. Kemudian pada saat itu sidang ditunda. Si tergugat meminta waktu untuk mencari alamat baru. Kemudian setelah ditemukan, sidang dilanjutkan. Alamat asli si tergugat sudah didapat oleh penggugat. Kemudian pemanggilan dilakukan lagi dengan alamat yang baru tersebut. Kasus yang kedua yaitu penggugat istri, tergugat suami.
ini juga merupakan kasus tentang alamat yang tidak diketahui secara jelas. Pada panggilan pertama, surat panggilan diterima oleh istri kepala desa. Nah, apabila surat diterima oleh istri kepala desa, itu merupakan panggilan yang tidak sah, karena istri kepala desa itu tidak ada jabatannya, seharusnya kepala desa. Kemudian diberikan lagi panggilan kedua, dikembalikan lagi oleh pos, karena alasannya lurah di tempat tersebut, di desa tersebut tidak mau menerima surat, karena beliau mengatakan bahwa si tergugat ini bukan warganya lagi. Nah, hakim juga sama memberikan dua pilihan, mencari alamat baru atau minta surat ke lurah bahwa suami bukan warganya atau tergugat bukan lagi warganya. Kemudian buat perkara baru dan melakukan panggilan gaib selama 4 bulan melalui radio. Kasus selanjutnya yaitu gugatan cerai juga, yang dimana penggugatnya itu istri, yang tergugat itu suami. Di sini si penggugat membawa kuasa hukum, tetapi si tergugat tidak hadir. Penggugat juga membawa 2 orang saksi. Pada panggilan pertama itu tidak sah karena si tergugat tidak ada di tempat. Nah, panggilan kedua, panggilannya itu sah, yaitu diterima oleh lurah. Dalam kasus ini, suami istri tersebut sudah pisah selama 12 tahun. Mereka menikah di tahun 2013, kemudian bercerai di tahun 2014. Ataupun pisah dari tahun 2014. Si penggugat membawa 2 orang saksi, yaitu ibu kandung dan uaknya. Kedua saksi ini kemudian disumpah, dan setelah disumpah hakim meminta kartu tanda penduduk kedua saksi tersebut. Setelah itu saksi diwawancarai oleh hakim. Setelah diwawancarai oleh hakim, maka diketahuilah suami pergi meninggalkan istri. Nah, suami istri ini tinggalnya di Medan, bukan tinggal di rumah si perempuan. Nah, suami juga orang asli Medan, dan keluarganya itu juga semuanya di Medan, tinggal di Medan. Setelah si istri ditinggalkan oleh suami, kemudian istri pulang ke Batam. Batam ini bukan tempat asli ataupun kediaman asli si istri dan keluarga. Di Batam, si penggugat tinggal bersama adiknya, atau mereka kerja di sana selama beberapa tahun. Dalam kasus ini permintaan dikabulkan, permintaan gugat cerai si penggugat dikabulkan oleh hakim karena sudah dipastikan, buktinya juga sudah kuat.